Kecelakaan. Ya, Terima tapi kasih, terima kasih. kalau tadi Wid bilang kalau yang udah tahu sih nggak usah dibahas. Misalnya kayak pekerja radiasi, Oh iya, pasti tahu kalau itu. dosisnya, kemudian Ya, tahu bagaimana proteksi radiasi itu dilakukan gitu. Tapi ada yang menarik, ya, Wid. apa Ada itu? yang nanya waktu itu saya pernah kasih kuliah umum gitu untuk mahasiswa, dan ada yang nanya gitu, kalau memang radiasi itu berbahaya, terus ngapain masih bekerja di bidang radiasi atau kita masih menggunakan radiasi? Nah, padahal itu kita udah konsep Ya, awalnya bahwa radiasi itu memang secara alami hazard gitu, berbahaya. Dan ada risiko yang akan diberikan, akan kita dapatkan gitu. Namun, kalau kita tahu bagaimana menggunakannya, itu kan tidak lagi menjadi permasalahan. Misalnya kita tahu bagaimana handling, bagaimana desain fasilitas, bagaimana um, peralatannya harus didesain bagaimana, sehingga kita bisa memanfaatkannya gitu kan. Dengan menerima dosis as low as reasonable, achievable. Alara ya. Alarm. Ya, ya. Serendah yang bisa kita capai gitu, ya kan? Nah, Ya, kalau ya, ya. ada quote bagus dari Marie Curie. Marie Curie ini adalah wanita yang banyak first-nya, wanita yang pertama kali dapat Nobel gitu. Kemudian wanita yang pertama kali dapat Nobel dua, di bidang fisika radiasi, sama satu lagi kimia kimia. Kemudian wanita yang pertama kali dapat Nobel dua di bidang yang berbeda. Marie Curie itu yang Polandia bukan ya, yang Mary Sklodowska-Curie itu ya? Iya. Dulu itu waktu kecil itu saya pernah baca tuh komiknya itu kan. Jadi kalau misalnya komiknya itu terbitan Alex Media Computindo. Nah, itu menarik gitu buat anak kecil gitu. Meskipun ya sebenarnya nggak paham-paham amat ya, tapi karena memang pakai karikatur gitu, menjelaskan gitu. Ternyata dia keren ya gitu. Bahkan menang Nobel sampai 2 kali. Bilang fisika ya apa? Apa kimia apa? Fisika pertama, Fisika ya. kemudian kimia. Dan Iya, iya. pertama kalinya dia perempuan pada saat itu menjadi profesor. Dia juga. Oh, oke. Oke, dan dia ini bukan penemu pertama kali radioaktivitas, bukan. Sebelumnya sudah X-ray sudah ditemukan oleh Röntgen, kemudian radioaktivitas itu juga sudah ditemukan oleh Becquerel. Oke, Iya, iya. tapi Becquerel itu menemukan radioaktivitas di uranium. Tapi dia kemudian menemukan ternyata ada radioaktivitas yang lebih tinggi gitu, yaitu radium gitu. Dan kalau nggak salah Hmm. satu lagi polonium gitu. Nah, Hmm. dia menemukan itu, dan dia makanya ada satuan Curie, ada satuan Becquerel. Nah, Curie ini jauh lebih besar daripada Becquerel karena dia menemukan radium. Radium itu dosisnya radiasinya sangat tinggi gitu. Dan sampai sekarang catatannya si Marie Curie ini aja itu kalau didetek sama survei meter atau alat pendeteksi radiasi itu masih berradiasi tinggi. Jadi dia kemana-mana Hmm. bawa radium di sakunya gitu kan. Pada saat itu dia belum mengetahui bahwa radiasi itu punya efek ke manusia gitu, punya efek. Tapi dia bisa memanfaatkan X-ray yang ditemukan, kemudian radium yang dia temukan untuk proses menyelamatkan orang pada saat perang gitu, karena bisa digunakan untuk diagnostik, kemudian dan terapi juga. Tapi kita belum tahu karena memang waktu itu baru ditemukan kan, belum tahu kalau itu memiliki efek yang berbahaya kepada tubuh dia sendiri gitu. Dan akhirnya dia kayaknya meninggal pada usia 60-an ke atas kayaknya. Iya, Iya, karena iya. tapi ada yang bagus quote-nya, maksudnya tentu saja bagus dia. Ini ya, saintis dan jenius gitu ya. Dia bilang, nothing in life is to be feared. Tidak ada yang perlu ditakutkan di kehidupan ini gitu. It is only to be understood. Tapi hanya untuk Iya. dipahami.
gitu. Now is the time to understand more. Saatnya sekarang kita untuk mengerti lebih banyak gitu, so that we may fear less. Jadi kita bisa mengurangi rasa takut kita karena kita tahu. Nah, itu jawaban tadi. Kalau kita tahu cara handlingnya, kita tahu cara Ya, memanfaatkannya dengan aman, kenapa harus takut gitu loh. Gitu maksudnya linknya dengan pertanyaan salah satu mahasiswa yang waktu itu saya oke, pertanyaannya gitu. ya, mantap lah. Itu nyambung juga ya. Jangan-jangan sih apa? Ada logo dulu. Zaman saya kecil itu ada logo terkenal dulu tuh. Cutting sticker lah mirip. No fear katanya. No fear. Fear is in the eye of the beholder katanya. Don't Oke. let it be you. Gitu ya. Jangan-jangan dia terinspirasi dari Maris Skodowska Curie gitu. Kata-katanya pas, sudah mantap. Ya, saya rasa ini cukup ya gitu ya, kecuali mau ada yang ditambah lagi lah Emma, saya rasa udah cukup. Jadi di sesi 3 kita ini sudah mendapatkan ilmu yang alhamdulillah mumpuni ya dari Ibu Marie Curie ya. Ya. Oh bukan ya, bukan Marie Curie ya. Dulu Oke. Nobel. Eh, Oke, ya terima kasih banyak ini Sis Emma atas penerangannya. Semoga kaula muda bisa belajar bersama lah bersama kita gitu ya. Jadi agar kita bisa sharing experience juga gitu, agar kemanfaatan dari ilmu ini kita rasakan bersama. Gitu. Oke, mungkin ada satu yang harus kita kasih tahu, maksudnya yang expert di bidang nuklir di Indonesia ini ya tentu banyak gitu, Ya, ya kan? Cuman kita di sini prinsipnya sharing kepada generasi muda agar informasi nuklir itu tidak hanya soal yang negatifnya saja gitu. Intinya kita bikin podcast itu tujuannya ini gitu gitu. oke. So no fear ya. Fear is in the eye of the beholder. Don't let it be you. Oke, terima kasih banyak atas waktunya juga kaula muda ya. Terima kasih kita belajar bersama, insya Allah bermanfaat ya. Terima kasih juga Sis Emma ya atas pencerahannya ini mengenai radiasi juga gitu. Ya Sama intinya gitu. ya oke lah kita tutup mungkin ya podcast sesi 3 kita ini di Kamsamnida ya. Kaula muda membahas dan mengawasi nuklir dengan aman. So sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Semoga kita senantiasa sehat walafiat terutama di masa pandemi ini. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.